Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat hadir bersama-sama bermuwajahah dalam kajian rutin malam Jumat Pon ya Bang, di Masjid Mafaza. Sholawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliau, Islam tersebar ke seluruh penjuru bumi ini hingga sampai ke Indonesia ini ya. Kita hari ini bicara tentang keutamaan bersyukur. Oke. Apa keutamaan bersyukur? Kenapa kita harus bersyukur? Kan kita sering itu, anak saya diterima kerja di sana. Kita lalu mengucapkan syukur, alhamdulillah. Itu namanya syukur secara lisan. Jadi bersyukur dengan ucapan. Anak saya nanti dapat jodohnya mantu, dapat orang yang sudah bekerja, mapan hidupnya, anak soleh. Kita juga mengucapkan alhamdulillah. Itu dengan lisan. Tapi ketika kita mengajak orang, mengundang orang makan bersama, hidangan-hidang yang kita sudah siapkan, kita mengundang anak yatim umpamanya, kita ngaji bersama, baca Al-Quran, lalu kita memberikan apa yang kita miliki berupa makanan sebagai sedekah, itu juga syukuran. Cuma syukurannya itu tidak dengan lisan ya, tapi syukurannya dengan sedekah yang kita berikan. Jadi banyak cara untuk bersyukur. Tapi juga ada orang, si anu itu di kampung sering bikin ulah, sering bikin pola, ingin nyolong, saya ingin nyolong meneh. Lalu dapat kabar esok-esok, tapi si anu ketabrak motor, syukur. Itu bukan syukuran Bapak Ibu. Gitu. Kan ada orang seperti itu kan. Si anu dapat kecelakaan, lah apa? Yang bikin masalah terus di kampung itu loh. Karena apa? Ditabrak mobil, mati, syukur. Itu enggak seperti itu. Boleh enggak kita seperti itu? Enggak boleh loh. Walaupun kita sering ngomong seperti itu, tetapi yang seperti itu tidak boleh. Ya. Nah, karena bersyukur itu penting, maka Allah itu memberi dorongan kepada kita dan juga sekaligus ancaman. Dorongannya apa? Kalau kita bersyukur, itu nikmat itu akan kita tambah, kata Allah. Akan saya tambah, kata Allah. Tapi sebaliknya kalau kalian tidak bersyukur, azab saya sangat pedih. Kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan, niscaya aku tambah. Ya kalau kita bersyukur Bapak Ibu, coba orang yang sering undang orang syukuran ke rumah, kira-kira setelah dia bersyukur tuh miskin malah bertambah? Bertambah. Tapi orang yang gak pernah syukuran, walaupun dia merasa uang banyak, tuh dia merasanya kurang. Kenapa? Harta itu bukan hanya persoalan jumlah yang kita cari. Tapi apa harta yang kita cari itu? Berkah. Banyak belum tentu berkah. Tapi sedikit tapi berkah. Makanya yang kita makan itu Bapak Ibu, coba doa makan itu apa? Allahumma barik lana
fima rozaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkahi. Tujuannya menapa Bapak Ibu? Supaya makanan yang masuk ke mulut kita itu tidak menjadi penyakit, tapi berkah. Jadi tenaga yang kuat buat kita, badan kita itu sehat. Coba Bapak Ibu, ada orang sedangkan kita makan daging sama boleh makan daging, tapi bagi orang-orang tertentu kalau makan daging wis wedi, lan opo? Takut kolesterol. Nggih mboten? Iya kan banyak orang seperti itu. Apa ini daging nopo? Daging sapi ora wani. Kok kolesterol? Disuguhi telur apa? Telur puyuh ora wani. Lah nopo? Kolesterol. Konon katanya kalau telur puyuh oke kolesterolnya gitu loh. Jadi apa-apa ki poso. Lah sing oleh apa? Mung tempe kale tahu gitu loh. Padahal kita sama yang kita makan, tapi bagi orang-orang tertentu tidak. Makanya kalau kita diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah berdoa, meminta berkah, tujuannya apa? Supaya yang kita makan dan yang kita minum itu tidak menjadi penyakit, tapi menjadi berkah. Pertanyaannya, pas mau maem lali nopo berdoa? Berdoa alhamdulillah, kecuali pas lali ya. Nah, biasakan berdoa. Kan tujuannya seperti itu. Jangan minum banyu putih dok, kemana-mana minumnya zam-zam gitu loh. Minum susu rawani, minum kopi rawani, minum teh rawani, karena sudah macam-macam penyakitnya. Jadi itu Allah yang maksud, kalau kalian bersyukur nikmat itu akan aku tambah. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kalian kufur dengan nikmat, enggak bersyukur, azab saya sangat pedih. Nah, oleh ahli tafsir Bapak Ibu ini diterjemahkan azab di dunia dan di akhirat. Apa maksud azab di dunia? Ada wong sugih tapi enggak pernah syukuran, enggak pernah sodako, enggak pernah menolong orang lain, hartanya itu mudah hilangnya. Yang dicuri lah, yang dirampok lah, yang pokok macam-macam. Apalagi kalau harta itu tidak didapatkan dengan cara yang benar. Makanya kalau kita dengan nikmat Allah, biasakan kita bersyukur. Kalau untuk harta Bapak Ibu, kita melihatnya jangan ke atas, tapi ke bawah. Yang melihat ke atas itu ibadah. Tapi kalau harta ke bawah saja. Misalnya Bapak Ibu punya motor, melihat ke bawah, alhamdulillah, aku punya motor, wong tanggoku nawang punya pit. Bersyukur kita, lihat ke bawah. Oh, kita punya pit, tetap syukur. Apa syukurnya? Alhamdulillah saya punya pit. Nah, tanggaku ya, kancaku ya kemana-mana nyeker gitu kan. Karena nggak punya pit, nggak punya sepeda, ontel pun nggak punya. Ya, orang yang berjalan kemana-mana jalan tetap bersyukur. Alhamdulillah saya bisa kemana-mana dengan jalan kaki. Ada orang harta bendanya banyak, bondone oke, mung badannya raiso digerak-gerak, kena penyakit stroke. Bukan stroke belanjaan Bapak Ibu nggih. Jadi bersyukur kita selalu. Jadi kalau Bapak Ibu punya rumah, oh ndak bagus, alhamdulillah punya rumah. Ya. Bapak Ibu punya anak cuma satu, alhamdulillah punya anak. Ada orang yang nggak punya anak. Nah, kenapa selama ini orang itu tidak pernah merasa syukur itu? Nah, karena kadang-kadang orang yang seperti itu tidak memahami ajaran agama. Makanya kita itu sering-sering pengajian biar mengerti hal-hal yang seperti ini. Kecuali nanti orang-orang yang nggak pernah pengajian, wong sholat era ngerti yo. Kulo di Sedayu nopo di Banguntapan pernah tugas itu Pak, zaman di KUA sholat jenazah Bapak Ibu. Jadi mau sholat jenazah, kulo diminta imam mimpin di depan, ya toh. Pas saya berdiri di depan, ada jemaah nyeletuk di belakang saya. Saya dengar orang guyu kabeh, balik depan mayat loh. Lah apa? Pak, rodo maju Pak, makanya kulo ruku ra iso. Bapak Ibu bayang no.
nek jenazah dirukui iso tangi lho Pak. Nggih betul. Lah ya iya wong salat jenazah kok eneng rukuke. Jadi di depan jenazah saya juga nutup mulut supaya saya ndak guyu gitu loh. Saya dalam hati cuma membatin, ya ikilah contoh wong ora dong. Ngertinya salat ki podo. Padahal salat jenazah tuh beda dengan salat sunat biasa, walaupun sama-sama salat sunat. Sholat gerhana beda dengan sholat sunnah biasanya. Jadi kita beragama itu sering-seringlah pengajian-pengajian seperti ini. Insya Allah nih Bapak Ibu yang hadir pengajian ini orang-orang yang diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Nah, jadi syukur tuh begitu, Ibu. Kalau kita mendapat suatu kebahagiaan, kita bersyukur. Ucapkan kalau memang ada rezeki ya kita undang orang, alhamdulillah kita undang. Kalau enggak minimal dalam hati alhamdulillah. Kan ada kadang-kadang Ibu dapat hadiah, dapat apa hadiahnya? Cuma dapat Indomie romiji gitu kan? Nah mesti gitu. Jangan lihat besar kecilnya kalau kita mendapatkan sesuatu. Sekecil apapun yang kita dapatkan kalau itu rezeki, paling enggak kita harus membiasakan mengucap alhamdulillah. Nah, sekarang kita bahas Bapak Ibu. Apa keutamaan bersyukur itu? Kenapa kita diajarkan bersyukur? Nah, yang pertama Bapak Ibu, orang yang biasa bersyukur, hidupnya akan selalu bahagia. Catat ya, dalam hati kita catat. Jadi orang yang bersyukur itu hidupnya bahagia Bapak Ibu. Kenapa bahagia? Saya mendapatkan rezeki, saya mendapatkan anugerah, lalu mengajak orang dengan makan-makan, lalu membagi-bagikan, kalaupun nggak ngajak membagi-bagikan rezekinya itu ke orang-orang. Itu kan bentuk dari kebahagiaan yang kita dapatkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang bersyukur itu hatinya akan bahagia. Nggak bisa diucapkan itu. Nggak bisa diucapkan kata-kata. Duh seneng saya. Kenapa? Nah, apa yang saya minta kepada Gusti Allah dikabulkan Gusti Allah. Dan bukti saya bersyukur pada Gusti Allah, saya bagi rezeki yang saya miliki itu orang lain. Supaya apa? Supaya kebahagiaan itu menyebar ke orang lain. Saya tanya Bapak Ibu, kalau kita misalnya diajak orang syukuran, senang boten? Senang ke? Kita nggak akan mengira, oh makannya cuma ini, oh dikasih. Nggak pernah kita berpikir gitu. Kenapa? Karena yang mengundang dan yang diundang itu sama senang. Tapi bagi orang tertentu belum tentu loh Bapak Ibu. Repot dadak ngundang orang. Repot dadak ngetok ke duit, gitu. Eman-eman duitnya dipikir-pikir ngopo dadak syukuran ngentek-ngentek ke duit. Ra perlu. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang menjauhkan kebahagiaan dari dirinya. Padahal bersyukur itu membahagiakan diri kita. Bisa dilihat dalam surat Yunus dalam ayat 58. Kata Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Nah, kata Allah, dengan karunia, dengan rezeki yang dapatkan itu bergembira kita. Di sini tidak disebutkan banyak oposite, oposite enggak. Tapi dengan apa yang diberikan karunia oleh Allah itu bergembiralah kita, bersyukur, panjatkan syukur. Kenapa? Karena orang-orang yang bersyukur itu hatinya insya Allah gembira. Kenapa hati orang-orang itu sedih? Kadang-kadang dia mendapatkan apa-apa karena dia nggak pernah bersyukur. Pak dapat hadiah, Allah wong hadiah sepiro. Pak dapat rezeki, Bu dapat rezeki, namung sithik. Nggak ada bagian. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti itu tidak merasakan betapapun anugerah Allah kecil besar itu, dia tidak pernah bahagia. Nah, mulai saat ini Bapak Ibu dikaruniai oleh Allah rezeki bersyukur. Yang kedua, kenapa keutamaan bersyukur itu? Hidup terasa lebih baik dan berkah.
Jadi orang-orang yang bersyukur itu hidupnya itu akan merasa lebih baik dan berkah. Itulah tadi saya katakan kepada Bapak Ibu, kenapa kita makan itu minta pada Gusti Allah supaya kita itu berkah. Karena memang keberkahan itu susah mendapatkannya. Ada orang harta banyak tapi hidupnya susah. Harta banyak tapi nggak pernah bisa tidur, takut hartanya dicolong uang. Ya. Duitnya banyak tapi ternyata banyak yang dipinjam uang tapi susah nagihnya. Ya. Rumahnya bagus tapi tidak membuat dia nyaman dengan rumahnya yang bagus. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau kita meminta kepada Gusti Allah punya rumah yang berkah, punya rezeki yang berkah, punya pekerjaan yang berkah. Kalaupun dikasih Gusti Allah banyak, kita tinggal mengucapkan alhamdulillah. Tapi yang paling penting berkahnya Bapak. Makanya wajar kan kalau kita sering diomongkan oleh orang, ya mugi-mugi berkah nggih Pak, mugi-mugi berkah. Karena berkah itu bahasa Arab yang artinya itu limpahan keutamaan yang Allah berikan. Sedikit tapi ada limpahan keutamaan. Kata Rasulullah, orang kaya yang sebenarnya itu bukan banyaknya harta. Tapi yang kaya sebenarnya itu adalah orang yang kaya hati. Ibu orang mampu di antara tetangga, bapak-bapak mampu di antara tetangga. Di antara tetangga Bapak Ibu sering menolong. Tetangga ibu-ibu adalah saudara Bapak Ibu. Semua saudara kita. Dan kebahagiaan ibu adalah kebahagiaan mereka juga. Kebahagiaan bapak-bapak, kebahagiaan mereka juga. Karena kita peduli dengan tetangga kita. Bahkan Rasulullah mengatakan fal yukrim jaroh, muliakan tetanggamu. Karena kalaupun Bapak Ibu kita ini punya saudara kita tinggal di Bantul sana, tinggal di Sleman kota sana, kalau kita sakit yang kita undang paling cepat butuh bantuan darurat sinten? Tetangga loh Bapak Ibu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Kita tuh hidup itu bertetangga, membawa berkah lah buat tetangga kita. Kita hidup bermasyarakatlah kita. Jangan hidup dewe-dewe. Memang kalau kita mati besok ke makam melaku dewe. Kan enggak tuh Bapak Ibu, ada yang memandikan, ada yang mengkafani, ada yang menyolatkan, ada yang menggali kuburan. Lalu yang ketiga, keutamaan bersyukur itu adalah menciptakan hati yang tenang dan tentrem. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak biasa bersyukur, memberi kepada orang lain, berbagi, ngundang orang lain, walaupun kita kesel, walaupun mengeluarkan duit, capek kita, tapi kita hati tenang. Alhamdulillah acara syukurannya lancar. Kan kita begitu. Oh, saya berbagi rezeki kepada orang-orang, saya bagi ke anak yatim, saya bagi kepada orang jompo, orang mustadafin, orang miskin di kampung kita. Hati itu senang Bapak Ibu. Walaupun kita memberi ke orang lain. Kenapa? Karena memang itulah salah satu keutamaan bersyukur. Saya memberikan contoh sederhana Bapak Ibu. Air sumur di kampung kita, dimanapun kita punya sumur, kalau diambil terus airnya, ada isinya lagi nggak Bapak Ibu? Ada, dan itu sesuai dengan ukurannya. Kalau 2 bus gitu ya, atau 2 cincin gitu, nanti segitu lagi diambil airnya, mandi serumah, itu nanti akan penuh lagi dia ukuran busnya tadi itu. Tapi Bapak Ibu, kalau air sumur kita itu kita tinggal 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, berarti kan kita nggak pernah pakai banyune nggih. Kira-kira karena nggak pernah diambil, airnya naik ke atas sampai ke dure mboten? Mboten. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Harta yang kita miliki kalau diambil, dibagi ke orang lain, itu datang lagi mata airnya, rezekinya datang lagi. Tapi sebaliknya kalau kita pelit, nggak pernah mengambil dan diberikan kepada orang lain, dia nggak akan nambah banyak sampai ke atas. Kenapa? Karena tidak ada keberkahan. Itu contoh sederhananya. Kita ambil air itu, kita timba pakai mesin air, airnya datang lagi, rezeki itu datang lagi.
Tapi kalau kita nggak pernah mengambilnya, nggak pernah memberikannya pada orang lain, oh dia nanti akan berubah, tidak. Dia malah tetap saja seperti itu. Makanya kalau kita ingin keberkahan dengan berbagi, dengan bersyukur itu, ya itu perumpamaan yang sangat masuk akal untuk kita sampaikan. Nah, yang terakhir, keutamaan bersyukur itu adalah menjalani hidup itu lebih santai. Nah, ini. Jadi ternyata kalau kita bersyukur itu hidup kita santai. Loh Pak, hartanya nggak pernah berbagi. Oh sudah, saya sudah bayar zakat saya, zakat mal saya. Oh saya sudah berikan ke tetangga-tetangga saya bantuan-bantuan saya. Oh saya sudah bersedekah ke masjid, amal jariah saya. Oh saya sudah memberikan ke anak yatim, harta saya sebagian saya sedekahkan. Itu hidup kita akan menjadi santai Bapak Ibu. Kadang kita usia kita masih 40 tapi wajahnya sudah kayak umur swidaan, sweet gitu ya. Kenapa? Karena mikirkan urip yang terlalu serius gitu. Seakan-akan kalau kita nggak bekerja rezeki itu nggak ada. Jangan sampai begitu. Kan ada orang dipecat dari pekerjaannya Bapak Ibu nggih. Lalu putus asa. Waduh, habis rezeki saya, nggak punya uang saya, nggak bisa bekerja saya. Bapak Ibu, gaji kita memang diberi oleh atasan kita, dibeli oleh bos kita, diberi oleh negara. Tetapi rezeki siapa yang beri Bapak Ibu? Gusti Allah. Makanya Allah itu menyebutkan dirinya dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Somad. Allah itu adalah tempat bergantung. Kalau kita nggak bisa bergantung pada orang lain, ya memang nggak bisa memang. Nah, saya contohnya sederhana. Bapak Ibu ikut anaknya. Suatu saat anak nanti akan pergi meninggalkan kita. Kita ikut orang lain. Orang lain akan pergi meninggalkan kita. Kita pernah dekat dengan orang lain. Orang lain pun bisa meninggalkan kita. Tetapi Gusti Allah, apakah Gusti Allah meninggalkan kita? Tidak. Walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan payah-payah, Gusti Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Makanya lagu Bimbo, kalau Bapak Ibu tahu, ada lirik lagunya, aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Itu salah Bapak Ibu kata penulisnya. Ya, penulisnya itu Taufik Ismail lagu itu. Ya, kata Taufik Ismail, aku dekat, engkau dekat. Maksudnya kita dekat Allah, Allah dekat, itu betul. Tapi kalau aku jauh, Allah tetap dekat. Nah, buktinya apa? Yang sugih-sugih di dunia ini wong Islam apa non Islam Bapak Ibu? Non Islam ge, yang paling kaya di dunia ini orang bukan Islam Bapak Ibu. Mereka dekat apa sampai jauh Pak Gusti Allah? Jauh. Wong mereka nggak nyembah Gusti Allah kok. Ya. Bahkan mereka mendapatkan duit dengan cara yang tidak benar, tapi rezeki tetap diberi oleh Gusti Allah. Kenapa? Karena Allah itu walaupun kita jauh dari Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, Allah senantiasa dekat dengan kita. Itulah baiknya Allah. Makanya dalam surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu kan ayat pertama surah Al-Fatihah ya. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pengasihnya Allah tuh nggak pernah ngelihat agama Bapak Ibu. Wah ini Kristen tak bikin hidup yang melarat orang. Oh ini ndak nyembah Gusti Allah tak bikin hidupnya payah. Wah tidak ada. Semuanya Allah asal kalian bekerja kata Allah saya beri rezeki. Tapi apa bedanya dari semua itu? Rezeki yang mereka dapatkan itu tidak ada berkah. Nah itu ya. Jadi kajian kita pada malam itu ini. Jadi banyaklah bersyukur dan carilah keberkahan dalam hidup kita. Semoga kita orang-orang yang bersyukur dan semoga Gusti Allah memberi keberkahan dalam kehidupan kita. Allahumma amin. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya haturkan ya.
Walaupun sedikit tetapi semoga ada manfaatnya buat kita dan menambah keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kekurangan khilafan, kula nyuwun ageng pangapunten Bapak Ibu semua nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.